Halo para bosku, saya Yedi Agung Wicaksana, mau share sedikit pengalaman menggunakan Samsung A51 di tahun 2021. Smartphone yang rilis pada bulan Desember 2019, yang harga bekasnya udah turun di angka 3 jutaan. Apakah Samsung A51 worth it untuk dibeli di tahun 2021? Simak yuk, mulai dari bodinya. Bodi Samsung A51 memiliki berat mencapai 172 gram, dan bagian depannya telah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3. Serta bagian belakangnya masih menggunakan material plastik yang belum dilapisi dengan Corning Gorilla Glass. Samsung A51 telah menggunakan triple slot SIM tray. Menurut saya, desain Samsung A51 hampir mirip dengan Samsung S20 yang keren. Ini masalah selera aja ya bosku. Pindah di layarnya, layar Samsung A51 telah menggunakan desain layar pansul atau biasa disebut dengan tombol, dan menggunakan layar Super AMOLED dengan bentang layar 6,5 inch, screen to body ratio 87,4%. Dan Samsung A51 memiliki resolusi layar Full HD Plus dengan rasio 20:9. Untuk kualitas layarnya, menurut saya sudah tidak diragukan lagi lah. Sangat nyaman dan gondreng, khas layar AMOLED Samsung. Dan otomatis ada fitur Always On Display karena layar Samsung A51 menggunakan Super AMOLED. Samsung A51 yang saya bawa ini berjalan di Android 10 dengan user interface One UI 2.5. Menurut saya, user interface Android paling nyaman dan easy to use sekali. Dan Samsung A51 menggunakan chipset Exynos 9611 dengan fabrikasi 10 nanometer dengan GPU Mali G72 MP3. Untuk masalah performa, apabila hanya dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, dan Instagram aja, lancar saya lah. Dan untuk pemakaian game berat juga lancar. Samsung A51 yang saya bawa ini varian RAM 6GB dengan internal 128GB. Menurut saya varian paling worth it ketika membeli Samsung A51 karena dengan RAM 6GB aja sudah lebih dari cukup, dan harganya juga lebih terjangkau daripada RAM 8GB. Itu menurut saya. Tetapi apabila internal 128GB masih kurang, maka bisa menambahkan micro SD tanpa mengorbankan slot SIM card, karena Samsung A51 telah menggunakan triple slot SIM tray. Dari kamera belakang Samsung A51 memiliki 4 lensa, yaitu lensa utama dengan resolusi sebesar 48 megapiksel dan aperture 2.0, dan terdapat PDAF. Dan lensa kedua sebagai lensa ultrawide memiliki resolusi sebesar 12 megapiksel dengan aperture 2,2 dengan sudut lebar mencapai 123 derajat. Dan lensa ketiga sebagai lensa makro memiliki resolusi sebesar 5 megapiksel dan aperture 2,4. Dan lensa keempat sebagai deep sensor memiliki resolusi sebesar 5 megapiksel dan aperture 2,2. Untuk perekaman videonya, Samsung A51 sudah support 4K 30 fps. Dan ada fitur tambahan di video Samsung A51, yaitu AR Doodle, yang merupakan fitur gimmick menurut saya, yang dibuat untuk lucu-lucuan aja dan hanya bisa merekam selama 1 menit saja. Jadi kamera depan Samsung A51 beresolusi sebesar 32 megapiksel dan aperture 2,2, dan support perekaman video mencapai 4K 30 fps.
Ini merekam video menggunakan Samsung A51 di resolusi Full HD 30 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini. Apakah masih layak dipertimbangkan di tahun 2021? Kalian bisa nilai sendiri ya, bosku. Pindah di kamera ultrawide-nya menggunakan Samsung A51 di resolusi Full HD 30 fps. Kalian bisa nilai sendiri kualitas suaranya dan kualitas videonya. Kondisi di malam hari seperti ini. Ini merekam video menggunakan Samsung A51 di resolusi Full HD 30 fps. Apakah masih layak dibeli di tahun 2021? Kalian bisa nilai sendiri. Ini kondisi low LED ya, seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri. Ternyata di Samsung A51 ada fitur AR Doodle yang saya pernah tahu di Note 10 Plus. Ini fiturnya seperti ini. Fitur gimmick ya. Gitu. Pindah di speakernya, speaker Samsung A51 masih mono, belum stereo, dan masih ada lubang jack 3,5 mm. Dan untuk kualitas suaranya menurut saya enak banget untuk sekelas midrange yang hanya mengandalkan mono speaker. Karena Samsung A51 sudah Dolby Atmos. Kalian bisa dengarkan sendiri dan nilai sendiri kualitas suaranya. Samsung A51 memiliki pengamanan kunci berupa fingerprint di dalam layar. Dan untuk kecepatan fingerprintnya ada peningkatan dari yang lalu, yang cukup cepat dan responsif. Dan Samsung A51 juga memiliki Face Unlock, yang kecepatan bacanya cukup cepat, namun kurang akurat. Dan Samsung A51 memiliki fitur NFC, yang berfungsi untuk mengecek saldo e-money. Pindah di baterainya, kapasitas baterai Samsung A51 sebesar 4000 mAh. Dan telah support fast charging 15 watt. Dan Samsung A51 telah menggunakan USB Type-C. Untuk pengisian dayanya dibutuhkan waktu kurang lebih 75 menit dari 0 sampai 100%. Dan untuk ketahanan baterainya sendiri, apabila hanya dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, dan Instagram aja bisa dipakai seharian. Tetapi apabila dipakai untuk bermain game, akan mendapatkan screen on time kurang lebih 4 jam. Jadi kesimpulannya, apakah Samsung A51 masih layak dibeli di tahun 2021? Menurut saya layak banget. Karena Samsung A51 menawarkan banyak kelebihan, seperti layar Super AMOLED, One UI yang easy to use banget, kamera yang bagus, sudah tersedia night mode juga, kualitas speaker yang bagus, performa chipset yang kenceng, apalagi hanya dipakai kegiatan ringan seperti sosmed, browsing, YouTube, dan Instagram aja. Turah-turah lah ya. Dan sesekali dipakai bermain game berat masih cukup lancar. Adanya fitur NFC untuk cek saldo e-money. Dan terakhir adalah harga bekas Samsung A51 udah turun di angka 3 jutaan. Tergantung internal, kondisi, serta kelengkapannya ya bosku. Itu saja kesimpulan dari saya.
Apabila ada salah kata, salah informasi, beda pendapat, saya minta maaf. Dan apabila channel ini bermanfaat untuk kalian, maka kalian bisa klik tombol like, share, subscribe channel ini. Terima kasih.